Jadi nanti output kita untuk materi kali ini kita akan bisa menabrak gitu ya, menemukan satu emas atau perak yang di situ bisa menghilang, ya bisa menghilang. Nah, di sini langkah pertama, ya langkah pertama kita bisa menambahkan terlebih dahulu asetnya. Ini di level 1 belum ada dengan cara gini, klik kanan import new asset. Kemudian di sini kita bisa menambahkan ini emas ya. Bisa menambahkan emas boleh. Ya, kita geser aja. Ya, ini sudah ada emas. Kalian boleh mempertimbangkan ya. Ketika backgroundnya ini kuning, kemudian emasnya juga warna kuning, kalian juga bisa mempertimbangkan. Ya, kenapa dipertimbangkan Pak? Ya karena warnanya dari segi kontrasannya kan ini hampir sama. Ya, itu ya. Ini Pak, ketika saya geser kok dia ketutupan, nggak muncul gitu ya. Nah, di sini kalian Z-nya mungkin perlu dicek. Saya buat main 2, gitu ya. Main 2 sudah kelihatan ini. Itu ya, main 2. Saya kecilkan. Mungkin. Yang ini mungkin saya hapus. Saya klik. Atau mungkin saya taruh sini aja. Ya kan di sini. Kemudian setelah saya masukkan, ya, ini saya cek dulu namanya ya. Karena ketika emas satu saya masukkan, itu namanya otomatis emas. Kemudian saya masukkan lagi, itu sudah masuk menjadi emas 2. Ya. Ini sudah emas 2 loh. Ini kalian harus teliti ini namanya ini ya namanya game object ya. Game object itu sesuai. Nah, kalau namanya bukan emas bagaimana, Pak? Emas satu itu ya. Nanti skripnya otomatis pengaruh ya, teman-teman ya. Emasnya atau skripnya pengaruh. Jika nanti di skripnya emas, maka ini perlu kita rename terlebih dahulu. Yang semula emas satu, saya tulis emas saja ini emas. Gitu. Nah, langkah berikutnya kita bisa menambahkan ya. Syarat untuk dapat syarat untuk dapat menjadi collider itu harus ditambahkan collider juga gitu ya. Termasuk sini ya karakter ini kan ada satu collider, yang kedua adalah rigid body. Ya, rigid body 2D. Harus teliti juga ya kan? Karena di sini Unity yang kali ini itu kalau tahun 2009 ini 2D-nya dan 2D dan 3D masih tidak ada masalah gitu ya. Oke. Ini saya tambahkan untuk di karakter kata review lagi di sini ada kapsul collider. Kita tidak melihat kapsulnya ya. Tapi yang penting ada collidernya. Kemudian di sini ada rigid body-nya, 2D. Artinya kita samakan saja di sini. Yang pertama saya klik add component ya. Kemudian yang pertama ditambahkan rigid body 2D yang pertama. Yang kedua saya tambahkan collider ya, collider. Di sini silahkan kalian ya, boleh box collider ya. Tetapi ketika box collider ini nanti kan bentuknya kotak. Karena bentuknya kotak, nanti ketika nyenggol ujung sini aja padahal belum nyentuh, itu sudah diakui menyentuh. Ya. Kelebihannya, kalau kekurangannya itu kurang akurat karena objeknya sudah masuk desain kayak emas ini. Kemudian kelebihannya kalau kita menggunakan collider 2D itu kelebihannya lebih lebih apa? Lebih ringan. Secara memorinya itu karena sedikit vertex ya mungkin itu tidak ya, lebih ringan tentunya lah. Kalau diukur itu pun lebih ringan. Tetapi kalau dijalankan di komputer yang meskipun tidak begitu terasa, kita bisa. Tapi kalau nanti kalian sudah masuk di game yang rumit,
Ya, misalnya kalian nanti kerja di Gameloft, dulu teman angkatan Pak Nur ada yang kerja di Gameloft, ada satu kelas. Nah, di sini perlu dipertimbangkan juga kalau menggunakan polygon juga bisa. Ya. Kalau polygon itu berarti sudah masuk lingkaran ini melingkar. Nanti ya akurat hasilnya. Tapi kelemahannya ya agak berat. Tapi kalau gamenya sederhana seperti ini ya tidak begitu apa ya istilahnya, tidak begitu terasa lah ya. Nah, syaratnya yang pertama harus dikasih rigid body, kemudian yang kedua ada collider, entah collidernya lingkaran atau poligon atau box, yang penting ada collidernya. Itu kan hanya kepekaan aja nanti, atau benar kepekaan aja ya, atau ketelitian. Oke, ini kalau seperti ini kita tes, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lupa kok dia kok jatuh gitu ya, karena ya memang dia kan di atas tanah ya. Otomatis ada gaya gravitasinya kalau sudah ada diberi rigid body 2D ya. Kalau ini kalian kasih rigid body saja ini nggak bisa karena harus ada 2D-nya seperti ini. Jadi efek rigid body-nya bisa jatuh gitu. Loh Pak, kalau saya ingin objeknya melayang bagaimana? Ya, jika objeknya melayang berarti ini ada apa ini? Gravity scale ya, atau efek gravitasinya. Ya, ini kita kasih 0 saja teman-teman. Kalau nanti objeknya melayang loh ya. Jika objeknya melayang kasih 0 saja. Jadi gravitasi itu bisa custom, ya, artinya boleh juga nanti objeknya misalnya kapok, ya, berarti gravitasinya mungkin direndahkan dari 1 mungkin 0,2 gitu ya, karena beda. Ya. Jadi yang pertama ini kita jadikan rigid body dulu. Jadi saya beri dua custom. Yang pertama kalau objeknya melayang, ya itu bisa kan karena taruh di tengah gini misalnya. Jadi gravitasinya harus 0. Kalau gravitasinya 1, ya nanti otomatis dia akan jatuh. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti silahkan di custom sendiri bagaimana konsepnya sesuai dengan konsep yang kalian usung nanti. Nah, di sini teman-teman saya taruh di sini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk scriptnya ada namanya satu function namanya collider, collision enter. Itu hilang. Nah, di sini saya membuka karakter 2 ya. Dia menjadi satu script dengan script ini tidak masalah. Ya. Jadi saya menambahkan ini saja function atau void ya, void on collision enter, kemudian collision enter 2D. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Karena Pak Nur pernah buat tutorial ya yang collision enter saja itu untuk game 3D. Ya. Jadi nanti kan script kalian kemarin yang kalian buat ini. Nanti yang paling bawah, tapi sebelum kurung kurawal tutup dah ini. Ya kan? Sebelum kurawang penutupan ini kalian nambahkan void on collision enter 2D. Karena juga kalau kalian tulis on collision enter saja ya, nanti ya tetap error karena kan mode yang kita buat itu adalah mode game 2D ya, makanya ada sendiri terpisah itu ya. Termasuk ini collision 2D, termasuk juga ya ini aja. Kalau function destroy ini bisa juga dipakai di 3D juga bisa. Nah, di sini saya buat function ya. Nanti kalian saya share di deskripsinya juga codingnya. Ini fungsi on collision enter 2D. Artinya jika karena ini fungsinya saya taruh di script karakter ya. Jadi karakter 2.cs ini nanti kan dia ini sudah nempel di
di sini karakternya ya. Sudah nempel di script ini, artinya yang ditempeli itu langsung ditambah aja void on collision enter to di jika ya, objek ini menabrak ya, menabrak apa? Ya, pertanyaannya gitu. Menabrak apa? Kan menabrak kan bisa, Pak, menabrak 10 objek. Misalnya satu musuh atau 5 musuh, 5 musuh, 5 emas misalnya. Ya. Nah, menabrak apanya? Ini ditulis. Jika game object ya, jika karakternya menabrak objek dengan nama emas, ya kan? Dia akan emasnya akan destroy atau menghilang atau terhapus. Gitu ya. Emas. Makanya tadi ketika ada emas satu nggak bisa karena belum diregisterkan atau belum skripnya belum dimasukkan emas satu. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Ketika emasnya ada 10, ya berarti ya emasnya 10, gitu ya. Tinggal di copy aja. Ya, ya. Coba ini saya rename menjadi emas satu, ya. Kemudian saya coba tumbuhkan, apakah bisa? Nggak bisa, nggak bisa ini, ya, nggak bisa. Karena di sini adalah emas satu. Saya coba rename, ya. Saya coba rename emas. Ya kan, nah, jadi ada 100 emas pun bisa, ya artinya. Nah, tetapi juga ada beberapa kondisi, ya, yang di situ perbedaan skor. Jika ketemu emas yang jumlahnya satu, misalnya, dia akan nambah skor satu misalnya. Ya. Jika menambah emas yang tumbukan emas yang gede banget, nanti otomatis akan nambah skornya juga cepat, gitu ya. Artinya di sini nanti tinggal ditambah saja emas, emas dua, gitu ya. Misalnya. Emas dua ini misalnya objek emas dua, ya emas dua. Sini. Di sini kalau ingin menambah ini emas 2 berarti di scriptnya juga ditambahkan emas 2. Ya, berarti if-nya di copy sampai destroy. Kemudian ini game object name-nya saya ganti emas 2-nya saya ganti emas 2. Emas saya ganti emas. Sehingga ketika ini saya play, ya, meskipun ini bukan emas artinya sudah masuk emas 2, karena scriptnya tadi saya masukkan emas 2, jadi tetap dia bisa destroy juga, gitu ya. Termasuk jika ada monster juga di sini. Jika ada monster, ini jangan bingung ya kalau nggak kelihatan. Ini saya ganti Z-nya ya, Z posisinya itu di Z saya ganti yang semula 0 saya ganti min 2. Berarti semakin min semakin ke sini ke mendekati kita. Ini ada misalnya seperti ini. Nah, itu ya. Itu ya. Nah, saya ulangi lagi, saya terapkan di monsternya. Ya, monsternya ini misalnya kena monster tapi monsternya juga hilang gitu ya. Di sini saya tambahkan add komponen, kemudian saya tambahkan polygon, kemudian add komponen, kemudian di sini saya tambahkan setelah collider berarti saya tambahkan rigid body, ya. Rigid body 2D, ya sudah. Kemudian di sini kalau saya tambahkan
Ya, saya play hasilnya seperti ini. Nah, jika ingin tidak berupa tidak jatuh, saya buat 0 gravitasinya. Ya. Ini karena belum saya kasih, jadi ini namanya monster. Berarti scriptnya tinggal diganti monster gitu ya. Ya, di sini monster, ya, monster. Kemudian di sini setelah saya isi monster, ini sudah bisa play. Ya. Nah, sudah menghilang. Ya, itu intinya kalau bisa terdeteksi tumbukannya, ya bisa terdeteksi tumbukannya. Yang pertama objeknya harus ada rigid body 2D-nya kalau untuk game 2D. Yang kedua ada collidernya. Collidernya kalau 2D ya 2D, kalau 3D ya 3D itu teman-teman ya. Kemudian ada lagi ya kalau ingin ada yang lain, nah, misalnya eh, untuk efeknya ya, atau isinya. Kalau yang ini kan kita baru menerapkan script destroy atau menghapus, ya menghapus. Nanti ada bisa juga divariasi, ya misalnya ada namanya game atau mungkin animasi animasi menyalanya atau animasi yang lain nanti akan dibahas lebih lanjut lah untuk materi selanjutnya. Dan juga untuk dalam minggu ini akan saya tambahkan materi bagaimana ketika nabrak musuh, ya kan, atau nabrak emas tadi, kemudian skornya nambah atau nyawanya bertambah atau skornya bertambah. Dan nanti akan saya share linknya, ya.